Di bawah terik matahari yang menggigit aspal, seorang pemuda kurus berkaus lusuh berdiri di tepi jalan. Namanya Jajang, penjual tisu di perempatan lampu merah, yang setiap hari menantang panas, debu, dan tatapan acuh para pengendara. Di tangannya selalu ada tumpukan kecil tisu putih yang dibungkus plastik bening, seolah menjadi simbol dari harapan yang tak pernah benar-benar ia lepaskan. Di tengah hiruk-pikuk klakson dan asap kendaraan, Jajang tersenyum, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia tahu, menyerah bukan pilihan orang kecil sepertinya. Tak jauh dari situ, suara gitar usang milik Sunar menggema. Sahabatnya itu, seorang pengamen jalanan dengan suara serak namun penuh jiwa, selalu menebar semangat di setiap lagu yang dinyanyikannya. Mereka berdua adalah dua jiwa yang bersandar pada kerasnya kota, saling menertawakan nasib dan berbagi nasi bungkus setiap sore. "Yan, nanti kalau kita punya duit banyak, kita buka warung kopi kecil ya, buat orang-orang jalanan kayak kita," ujar Sunar sambil tersenyum, menatap langit yang mulai kemerahan. Jajang hanya tertawa kecil, "Asal bukan kopi pahit kayak hidup kita, Nar." Mereka tertawa bersama, suara mereka tenggelam oleh deru mesin dan teriakan pedagang kaki lima. Namun di balik tawa itu, Jajang tahu, setiap hari adalah perjuangan antara lapar dan harapan. Kadang, ia harus menahan perih di kaki karena seharian berdiri, atau dimaki oleh sopir yang tak mau membeli. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, ia selalu teringat wajah ibunya di kampung, yang menatapnya dengan bangga saat ia berangkat ke kota mencari rezeki. Sore itu, angin membawa aroma hujan dari kejauhan. Sunar duduk di trotoar, menyanyikan lagu lama tentang mimpi yang tak sampai. Orang-orang lalu lalang tanpa peduli. Tapi bagi Jajang, lagu itu adalah doa dari orang kecil yang masih berani berharap meski langit di atasnya kelabu. Ia mendekat, memberikan sebotol air kepada Sunar. "Minum dulu, Nar, abis ini kita cari makan bareng," katanya lembut. Sunar tersenyum lemah, "Kau ini selalu perhatian, Yan. Dunia keras, tapi kau bikin aku percaya masih ada orang baik." Tiba-tiba, suara motor besar berhenti di dekat mereka. Dua orang berjaket hitam turun, menatap mereka dengan mata tajam. Salah satunya memaki, "Kalian belum setor hari ini, hah? Mau main bersih di wilayah Komar Gondrong?" "Iya." Jajang tercekat. Nama itu bukan nama asing. Komar Gondrong, raja preman terminal yang terkenal bengis, pemungut uang keamanan dari siapapun yang mencari nafkah di sekitar jalan itu. Sunar mencoba menjelaskan dengan sopan, "Bang, hari ini sepi. Besok saya bayar, saya janji." Tapi tamparan keras mendarat di pipinya, membuat gitar tuanya terjatuh dan senarnya putus. Jajang spontan melangkah maju, tapi dorongan kasar di dada membuatnya terjatuh ke aspal. Ia hanya bisa menggenggam erat tumpukan tisu di tangannya, menahan amarah yang membakar di dada. Setelah preman itu pergi, meninggalkan ancaman kasar, Sunar duduk diam, memandangi gitarnya yang rusak. "Mereka pikir kita sampah, Yan, padahal kita cuma mau hidup," katanya pelan. Jajang menatap sahabatnya itu dengan mata yang berkaca, namun masih mencoba tersenyum. "Nanti aku bantu benerin, Nar. Gitar itu belum boleh mati." Dalam hatinya, Jajang tahu, hari itu adalah awal dari badai yang belum mereka pahami. Malam turun, dan lampu-lampu jalan menyala di antara rintik hujan. Jajang masih berdiri di perempatan, menjajakan tisu dengan senyum lelah. Di balik cahaya lampu merah, ia menatap bayangan dirinya di genangan air, penjual tisu miskin yang berusaha bertahan di kota yang tak punya belas kasihan. Ia tak tahu, dalam beberapa hari lagi, darah dan air mata akan bercampur di jalan yang sama. Dan dari sanalah, kisah dendamnya akan dimulai. Pagi itu, langit tampak muram, seolah menandai hari buruk yang akan datang. Jajang berjalan ke terminal, tempat ia biasa menitipkan tisu untuk dijual sore nanti. Di sana, suasana selalu sama, penuh teriakan sopir angkot, bau solar, dan wajah-wajah lelah yang dipaksa keras oleh hidup. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang membuat semua orang menunduk, Komar Gondrong, preman besar yang menguasai terminal seperti raja tanpa mahkota. Rambutnya panjang, matanya tajam, dan suaranya berat penuh ancaman. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarnya menegang. Komar bukan sekadar preman, ia adalah penguasa gelap yang memegang kendali atas setiap uang yang beredar di terminal itu. Sopir, pengamen, penjual gorengan, hingga tukang parkir, semua wajib membayar uang keamanan. Mereka yang menolak, tak akan sempat menyesal. Kota ini keras,
Tapi Komar lebih keras, begitu kata orang-orang. Dan pagi itu, Jajang dan Sunar menjadi saksi kekejamannya secara langsung. Sunar baru saja selesai mengamen di dalam angkot ketika Komar muncul bersama dua anak buahnya. "Nar, mana setorannya?" bentaknya dengan nada kasar. Sunar mencoba menenangkan, menjelaskan bahwa hari itu sepi penumpang. Tapi Komar tak mau dengar. Ia mencengkeram kerah baju Sunar dan menamparnya di depan semua orang. "Kau pikir bisa cari makan di wilayah gue tanpa izin? Hah?" Suara tamparan itu menggema, membuat beberapa orang di sekitar menunduk takut, pura-pura tak melihat. Jajang, yang berdiri tak jauh dari situ, langsung berlari menghampiri. "Bang, ampun, kami cuma cari makan, nggak maksud nentang siapa-siapa," teriaknya sambil mencoba melindungi sahabatnya. Tapi anak buah Komar mendorong Jajang hingga terjatuh ke tanah. Tumpukan tisu di tangannya berhamburan ke jalan, diinjak-injak oleh orang yang lewat. Di tengah debu dan teriakan, Jajang menggigit bibirnya, menahan amarah yang bergejolak. Namun ia tahu, melawan sekarang hanya akan membuat mereka mati sia-sia. Komar tertawa sinis, lalu meludah ke tanah. "Ingat ini baik-baik, bocah miskin. Hidup di jalanan itu bukan buat orang lembek. Bayar setoran atau kau bakal nyusul gitarmu yang patah itu." Setelah itu, ia pergi meninggalkan mereka, diiringi tawa kasar anak buahnya. Sunar hanya diam, menatap kosong gitar tuanya yang kini sudah tak bisa dipakai lagi. Ia menunduk, tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang begitu dalam. Setelah kejadian itu, Jajang dan Sunar duduk di pinggir trotoar terminal, di antara lalu lintas yang tak pernah berhenti. Hujan rintik turun, membasahi wajah mereka yang penuh debu. "Yan," suara Sunar bergetar, "aku nggak tahan lagi. Sampai kapan kita terus diinjak kayak gini?" Jajang menatapnya lama, lalu menjawab lirih, "Aku nggak tahu, Nar, tapi aku janji, suatu hari nanti mereka bakal tahu rasanya hidup di bawah." Kata-kata itu keluar pelan, tapi di dalamnya tersimpan bara yang mulai menyala. Malam itu, Jajang terjaga sendirian di bawah kolong flyover. Ia memandangi tisu yang basah oleh hujan, dan gitar rusak milik Sunar yang tergeletak di sampingnya. Di kejauhan, terdengar tawa para preman yang sedang berpesta di warung terminal. Suara itu seperti ejekan yang menusuk ke dalam hati. Ia mengepalkan tangan, menatap langit kelam, dan dalam hatinya ia bersumpah, "Aku akan buat mereka bayar semua ini." Sementara itu, di sudut terminal, Komar gondrong bersandar di bangku kayu, merokok santai sambil tertawa bersama anak buahnya. Ia tak tahu, di bawah langit malam yang dingin, seorang penjual tisu bernama Jajang baru saja memulai langkah pertama menuju akhir hidupnya. Sebuah dendam kecil yang lahir dari rasa sakit, tapi akan tumbuh menjadi badai yang menelan seluruh dunia jalanan mereka. Malam itu, langit hitam pekat menggantung di atas terminal, seolah menjadi saksi dari sesuatu yang kelam. Gerimis turun perlahan, membasahi jalanan yang lengang. Jajang dan Sunar duduk di bawah atap seng tua, berbagi nasi bungkus seadanya. Mereka makan dalam diam, bukan karena kenyang, tapi karena lelah. Lelah dengan hidup yang selalu menindas mereka. Di kejauhan, suara tawa kasar para preman terdengar dari arah warung terminal, dan setiap kali mendengarnya, Jajang merasa dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi ia tahu, amarah orang miskin tak punya tempat di dunia seperti ini. "Yan, aku mau pulang duluan," kata Sunar pelan sambil memeluk gitarnya yang sudah retak. "Mau coba ngamen 1-2 lagu di depan pangkalan, siapa tahu ada rezeki buat besok." Jajang mengangguk, menatap sahabatnya yang melangkah ke kegelapan dengan langkah tenang. Dalam hatinya, Jajang berdoa agar malam itu berlalu tanpa masalah. Ia tak tahu, doa itu akan dikoyak dalam waktu tak lama. Beberapa menit kemudian, suara teriakan memecah keheningan malam. "Hei, kau pikir bisa kabur dari setoran? Hah?" Jajang menoleh kaget. Dari kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, ia melihat beberapa bayangan bergerak cepat. Di tengahnya, ada Sunar, dipukuli oleh 2 orang preman Komar gondrong. Tubuh Sunar tersungkur, namun ia masih berusaha melindungi gitarnya, benda terakhir yang ia cintai. "Jangan, aku bakal bayar besok, Bang. Aku janji," teriaknya lirih. Tapi jawaban yang datang hanyalah pukulan dan tendangan. Tanpa pikir panjang, Jajang berlari. Air hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata. Ia menerobos gelap, menabrak orang-orang yang lewat,
sampai akhirnya tiba di tempat kejadian. "Berhenti, bangsat, jangan pukul dia," teriaknya putus asa, namun salah satu preman mendorongnya hingga terjatuh ke genangan air. Komar Gondrong, yang muncul dari balik gelap, menatap Jajang dengan senyum sinis. "Kau lagi, si penjual tisu yang sok berani itu," katanya sambil menendang dada Jajang hingga ia terbatuk darah. Sunar berusaha berdiri, tubuhnya gemetar. "Komar, sudah cukup, aku yang salah, jangan ganggu Jajang." Tapi Komar hanya tertawa. "Kau pikir bisa ajar-ajar aku soal cukup?" Ia mencabut pisau dari balik jaket kulitnya, mengayunkannya tanpa ampun. Dan dalam satu gerakan cepat, suara teriakan Sunar pecah menembus hujan, diikuti oleh darah yang terciprat ke aspal. Tubuh Sunar jatuh perlahan ke pelukan Jajang, matanya terbuka tapi pandangannya kosong. "Sunar, Sunaar," jerit Jajang, mengguncang tubuh sahabatnya yang sudah tak bernyawa. Darah mengalir dari luka di dada, menghangat di tangannya. Hujan deras mengguyur mereka, seolah langit pun menangis. Komar menatap pemandangan itu dengan dingin, lalu meludah ke tanah. "Buang mayatnya besok pagi, biar jadi pelajaran buat yang lupa siapa raja di terminal ini," katanya datar, lalu berjalan pergi meninggalkan dua sahabat itu dalam gelap. Jajang tak bisa bergerak, tubuhnya gemetar, matanya kosong menatap darah yang mengalir di aspal. Hatinya pecah, jiwanya hancur. Orang yang paling ia sayangi, satu-satunya keluarga yang ia punya di kota ini, direnggut begitu saja oleh tangan manusia tanpa hati. Dalam tangisan dan amarah, ia mencium kening Sunar untuk terakhir kalinya. "Aku janji, Nar, aku bakal balas ini. Aku bakal bikin mereka semua ngerasain apa itu kehilangan," bisiknya dengan suara bergetar. Ketika fajar mulai menyingsing, Jajang masih duduk di samping tubuh Sunar yang dingin. Lampu terminal perlahan padam, berganti cahaya mentari yang samar. Hari itu, Jajang tak lagi menjadi penjual tisu biasa. Di dalam dadanya, sesuatu lahir, api yang menyala dari luka, dari duka, dari kehilangan yang terlalu dalam. Api yang akan menelan Komar Gondrong dan semua orang yang bersamanya. Pagi yang dingin menyelimuti terminal. Kabut tipis menutupi jalan, sementara bau darah yang mengering di aspal masih terasa menusuk di hidung. Di sudut kolong flyover, Jajang berlutut di depan jasad Sunar yang kini sudah ditutupi kain seadanya. Ia menggigil bukan karena dingin, tapi karena hatinya hancur berantakan. Matanya sembab, suaranya parau, dan tangannya gemetar ketika ia menyentuh dada sahabatnya yang kini tak lagi berdetak. "Kau bilang kita bakal buka warung kopi kecil, Nar, tapi sekarang kau tinggalin aku sendirian," gumamnya pelan, menahan tangis yang tak lagi bisa ia bendung. Beberapa orang jalanan berdatangan, memberi belasungkawa dalam diam. Tak ada yang berani bicara banyak, semua tahu siapa yang melakukannya, dan semua tahu tak ada yang bisa menuntut keadilan. Komar Gondrong adalah raja tanpa hukum, dan siapapun yang mencoba menantangnya akan bernasib sama seperti Sunar. Tapi bagi Jajang, rasa takut itu telah mati bersamaan dengan sahabatnya. Yang tersisa hanyalah bara kecil yang mulai menyala di hatinya, siap membakar seluruh dunia. Ketika sore menjelang, Jajang menggali tanah di pinggir kali dengan tangannya sendiri. Ia tak punya uang untuk pemakaman layak, jadi ia mengubur Sunar dengan sederhana, di bawah pohon bambu yang sering mereka singgahi saat beristirahat. Hujan turun pelan, membasahi wajahnya, namun Jajang tak peduli. Di hadapan makam itu, ia mengepalkan tangan dan berbisik, "Demi hidupmu yang direnggut, aku bersumpah, Nar. Aku nggak akan tenang sebelum Komar dan orang-orangnya jatuh di kakiku. Aku nggak peduli berapa darah yang harus kubayar." Malam harinya, Jajang duduk sendirian di terminal yang sudah sepi. Lampu jalan berkedip lemah, dan suara serangga menjadi latar bagi pikirannya yang bergolak. Di antara tangan-tangannya yang kotor, ia memegang gitar rusak milik Sunar, satu-satunya peninggalan sahabatnya. Senar yang putus ia raba perlahan, lalu ia berkata dengan suara serak, "Gitar ini nggak akan nyanyi lagi, tapi aku akan buat jeritan mereka menggantikan suaranya." Tatapannya kosong, tapi di balik mata itu ada cahaya berbahaya, cahaya dendam yang mulai menyala. Hari-hari berikutnya, Jajang tak lagi menjual tisu. Ia menghilang dari perempatan lampu merah, membuat teman-teman seprofesinya cemas. Ada yang bilang ia kabur karena takut, ada pula yang yakin ia sudah mati dibunuh anak buah Komar. Tapi kenyataannya, Jajang bersembunyi di pinggir kota, di bengkel tua milik Bang Darto, mantan preman yang dulu disegani tapi kini hidup sederhana.
Darto menemukannya dalam keadaan babak belur, dan tanpa banyak tanya, ia menolong. Dalam kesunyian bengkel itu, Darto hanya berkata, "Aku tahu mata orang yang kehilangan. Aku pernah punya mata kayak gitu dulu, dan aku tahu, kalau api itu nggak diarahkan, dia bakal ngebakar dirimu sendiri, Yang." Tapi Jajang hanya diam, tatapannya tak lepas dari ujung pisau kecil yang ia temukan di sekitar terminal. Pisau itu kini ia asah perlahan, dengan tatapan penuh tekad. "Aku nggak mau ngebakar diriku, Bang, aku mau bakar mereka," jawabnya dingin. Malam demi malam berlalu. Jajang belajar dari Darto, cara bergerak cepat, cara bertahan dari serangan, bahkan cara menahan napas saat sembunyi. Darto awalnya menolak mengajarinya hal-hal semacam itu, tapi akhirnya menyerah ketika melihat kobaran di mata Jajang yang tak bisa dipadamkan. "Kalau dunia udah ngerampas segalanya dari lo," kata Darto suatu malam, "kadang balas dendam jadi satu-satunya cara buat ngerasa masih hidup." Dan Jajang hanya mengangguk pelan, dengan tangan menggenggam pisau tajam di saku. Di malam ketujuh sejak kematian Sunar, Jajang kembali ke perempatan tempat mereka biasa bekerja. Lampu merah masih bergantian dengan hijau seperti biasa, seolah dunia tak peduli bahwa seorang sahabat telah mati di bawah cahaya yang sama. Jajang berdiri di sana, memandangi setiap kendaraan lewat, lalu menatap ke arah terminal yang gelap di kejauhan. "Tunggu aku, Komar," Gondrong, bisiknya pelan, "aku akan datang, bukan sebagai penjual tisu lagi, tapi sebagai mimpi burukmu." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma oli dan besi berkarat dari sebuah bengkel tua di pinggiran kota. Disitulah Jajang bersembunyi setelah kematian Sunar. Luka di tubuhnya belum sembuh sepenuhnya, tapi luka di hatinya jauh lebih parah. Malam itu, ia terbangun dari mimpi buruk, mimpi tentang wajah Sunar yang berlumuran darah memanggil namanya di tengah hujan. Nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat, dan dalam kegelapan bengkel itu, ia berteriak tanpa suara. Di sudut ruangan, seorang pria tua berambut uban duduk sambil merokok, memperhatikan dari jauh. Itulah Bang Darto, mantan preman legendaris yang dulu disegani di terminal sebelum memilih hidup tenang. Ia melihat amarah di mata Jajang, amarah yang pernah ia miliki bertahun-tahun lalu. "Kau masih mimpi buruk?" "Iya," tanya Darto dengan suara berat. Jajang hanya mengangguk, menunduk. "Mereka bunuh sahabatku, Bang. Di depan mataku. Aku nggak bisa tidur sebelum mereka bayar semuanya." Darto menghela napas panjang. Ia tahu kata-kata tak akan memadamkan api di dada anak muda itu. "Dulu aku juga begitu, Yang. Kehilangan orang yang aku sayang karena dunia jalanan. Kupikir balas dendam bakal nyembuhin semua luka. Tapi yang terjadi cuma satu, aku kehilangan diriku sendiri." Ia menatap tajam ke arah Jajang, namun pemuda itu tetap tak gentar. "Aku nggak takut kehilangan diri, Bang. Aku udah kehilangan semuanya waktu Sunar mati." Suaranya pelan tapi tegas, seperti sumpah yang terukir dalam darah. Bang Darto menatapnya lama, sebelum akhirnya meletakkan rokoknya di asbak. "Kalau gitu, kau harus siap belajar. Dunia Komar itu bukan cuma kekerasan, tapi permainan akal, strategi, dan keberanian. Kalau kau mau lawan dia, kau harus tahu caranya bertahan hidup dulu." Sejak malam itu, kehidupan Jajang berubah. Ia tak lagi sekadar menunggu kesempatan, tapi mulai ditempa untuk menjadi senjata yang mematikan. Setiap pagi, Darto melatih Jajang di lapangan kosong belakang bengkel, bela diri, cara memegang pisau, cara membaca gerak lawan. Setiap kali tubuhnya terjatuh, Darto hanya berkata, "Bangun. Musuh nggak bakal kasih waktu buat nangis." Jajang jatuh, terluka, berdarah, tapi ia selalu bangkit. Dalam setiap keringat yang menetes, ia membayangkan wajah Komar gondrong, dan rasa sakit itu berubah jadi tenaga. "Aku akan jadi mimpi burukmu, Komar," desisnya di setiap akhir latihan. Suatu malam, ketika latihan selesai, Darto duduk bersama Jajang di depan bengkel. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara jangkrik menemani mereka. "Jajang," ujar Darto lirih, "aku bisa ajarin kau cara bertarung, tapi nggak bisa ajarin cara menenangkan hati. Balas dendam itu nggak pernah bikin orang tenang. Kau yakin mau terusin ini?" Jajang menatap pisau kecil di tangannya, lalu menjawab tanpa ragu, "Aku nggak butuh tenang, Bang. Aku cuma butuh lihat dia jatuh." Mendengar itu, Darto tersenyum getir. "Kalau begitu, mulai malam ini kau bukan penjual tisu lagi. Kau muridku, dan mungkin juga bayangan yang akan mengguncang dunia jalanan."
Ia lalu memberikan sebuah pisau lipat tua, pisau yang dulu pernah ia pakai saat masih jadi preman. Pegang ini, Yang. Jangan gunakan buat sombong, tapi gunakan buat mengakhiri sesuatu yang harus berakhir. Jajang menerima pisau itu dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, jalan pulang sudah tertutup. Menjelang dini hari, Jajang berdiri di depan cermin kecil di bengkel, menatap wajahnya sendiri. Wajah seorang pemuda yang dulu hanya dikenal sebagai penjual tisu kini berubah, keras, dingin, dan penuh tekad. Di luar, hujan turun pelan, seperti memberi restu. "Sunar," bisiknya pelan, "aku sudah mulai langkahku. Demi darahmu, aku gak akan berhenti sampai Komar Gondrong berlutut di depanku." Di dalam matanya, api dendam itu kini menyala terang, membakar setiap sisa ketakutan yang masih ada. Malam menelan kota dengan sunyi yang menegangkan. Lampu-lampu jalan berkedip samar di antara kabut asap kendaraan, dan suara angin yang berdesir di antara bangunan tua seolah menjadi lagu bagi dunia gelap yang tak pernah tidur. Di bawah langit muram itu, sosok Jajang berjalan perlahan menyusuri gang sempit di sekitar terminal, wajahnya tersembunyi di balik topi hitam, matanya tajam menatap setiap sudut. 3 bulan telah berlalu sejak ia berlatih bersama Bang Darto. Luka di tubuhnya telah sembuh, tapi luka di hatinya masih menganga. Kini, ia bukan lagi penjual tisu yang menunduk di lampu merah. Ia telah menjadi bayangan, bergerak diam-diam di antara para preman yang dulu menindasnya. Setiap malam, Jajang mengamati gerak-gerik anak buah Komar Gondrong. Ia hafal siapa yang berjaga di terminal, siapa yang mengatur setoran, bahkan siapa yang sekadar jadi pengantar pesan. Ia mempelajari mereka dengan kesabaran seekor harimau yang menunggu waktu tepat untuk menerkam. Dari balik kegelapan, ia melihat bagaimana Komar masih tertawa sombong, dikelilingi anak buah yang mabuk dan sombong oleh kekuasaan. "Waktu kalian tertawa akan habis," gumam Jajang lirih, sambil mengepalkan tangan di balik saku jaketnya. Suatu malam, kesempatan pertama datang. Ia melihat 2 preman yang dulu memukuli Sunar berjalan sendirian melewati gang belakang terminal setelah memungut setoran. Mereka tertawa keras sambil menghitung uang, tak sadar bahwa bayangan maut sedang mengikuti mereka. Jajang melangkah cepat, menyelinap di antara drum bekas dan tumpukan sampah, sampai akhirnya ia muncul dari balik tembok. "Malam, Bang," katanya datar. Kedua preman itu terkejut, tapi sebelum sempat bereaksi, satu pukulan keras mendarat di wajah salah satunya. Pisau kecil berkilat di tangan Jajang, bukan untuk membunuh, tapi cukup untuk membuat mereka ketakutan setengah mati. "Bilang sama Komar," ujar Jajang dengan suara rendah, hampir seperti bisikan iblis, "neraka udah mulai buka pintu buat dia." Lalu ia menghilang ke dalam gelap sebelum mereka sempat membalas. Keesokan harinya, kabar tentang penyerang misterius menyebar cepat di kalangan preman. Beberapa bilang itu arwah Sunar yang gentayangan, yang lain bilang itu penjual tisu yang kembali dari kubur. Namun Komar hanya tertawa mendengarnya, meneguk bir sambil berkata, "Kalau benar dia masih hidup, suruh dia datang. Gue bakal ajarin arti mati yang sebenarnya." Di bengkel tua, Bang Darto menatap Jajang dengan tatapan cemas. "Kau udah mulai main di api, Yang. Sekali mereka tahu kau yang ngelakuin itu, mereka nggak bakal berhenti sebelum kau jadi mayat." Tapi Jajang hanya menatap lurus ke depan. "Aku nggak peduli, Bang. Aku nggak butuh hidup lama. Aku cuma butuh lihat mereka jatuh satu-satu." Darto terdiam. Di wajah Jajang, ia tak lagi melihat pemuda miskin, yang ada hanyalah sosok dengan mata gelap penuh amarah yang tak lagi mengenal takut. Malam-malam berikutnya, bayangan itu kembali beraksi. Ia menghancurkan tempat penyimpanan uang setoran Komar, memotong ban motor anak buahnya, dan meninggalkan pesan singkat yang ditulis dengan darah ayam di dinding. Sunar belum tenang. Setiap tindakan itu membuat terminal gempar, membuat anak buah Komar ketakutan setiap kali malam tiba. Mereka mulai berjaga dengan paranoid, tapi tak ada yang tahu siapa musuh mereka sebenarnya. Komar Gondrong mulai resah. Ia merasa sesuatu mengintai dari kegelapan. "Cari siapapun yang berani main belakang," bentaknya pada anak buahnya. "Kalau itu si Jajang, aku mau lihat kepalanya di depan gue sendiri." Tapi semakin keras ia mencari, semakin bayangan itu menghilang di balik malam. Dan tanpa ia sadari, Jajang semakin dekat, semakin siap menghunus dendam yang selama ini ia pupuk dengan sabar. Di malam yang sunyi itu, Jajang berdiri di atap warung tua, menatap terminal yang dipenuhi cahaya lampu dan suara bising.
Angin malam berhembus lembut menerpa wajahnya, membawa aroma besi dan oli, aroma tempat Komar berkuasa. "Sunar," bisiknya pelan, "malam-malam seperti ini dulu kita nyanyi bareng, kan? Sekarang, biar aku yang mainkan lagu terakhirnya, dan nadanya adalah dendam." Ia menarik napas panjang, lalu melangkah turun ke kegelapan. Di bawah cahaya redup, bayangan Jajang tampak seperti sosok yang lahir dari malam itu sendiri, tenang, dingin, dan mematikan. Hujan deras mengguyur terminal malam itu, membasahi setiap sudut jalan yang biasa dipenuhi tawa para preman Komar Gondrong. Namun malam ini berbeda, tidak ada suara canda, tidak ada musik dari radio tua. Semua sunyi, hanya rintik hujan dan bayangan ketakutan yang menggantung di udara. Di dalam markas besarnya, Komar Gondrong duduk termenung dengan sebatang rokok yang nyaris habis di tangannya. Di balik wajah bengis dan rambut gondrong yang acak-acakan, ada kegelisahan yang jarang terlihat. Ia tahu, seseorang sedang mengintainya. Seseorang yang tahu cara berpikirnya. Seseorang yang menyimpan dendam besar. Komar menatap bekas luka panjang di bahunya, luka lama yang menjadi pengingat masa lalu kelamnya. Luka itu ia dapatkan bertahun-tahun lalu, saat hidupnya masih berada di titik paling rendah. Ia dulu hanyalah anak jalanan yang dipukuli dan ditelantarkan, hingga akhirnya ia bangkit dan membangun kekuasaan di terminal dengan tangan sendiri. Namun dalam setiap langkah menuju puncak, ia harus menginjak banyak orang, termasuk mereka yang dulu menganggapnya saudara. Salah satunya adalah Sunar. Ya, nama itu kembali menghantui pikirannya malam ini, seolah hujan membawa bisikan masa lalu. Sunar dulu adalah orang yang paling setia padanya. Mereka berdua pernah berjuang bersama saat hidup di jalanan, tidur di kolong jembatan, mencuri makanan untuk bertahan hidup. Tapi semua berubah saat uang dan kekuasaan datang. Komar menjadi serakah, dan Sunar mencoba menghentikannya. Pertengkaran di malam penuh darah itu tak pernah ia lupakan. Sunar menatapnya dengan mata kecewa, berkata, "Kau bukan lagi saudara yang kukenal, Mar, kau cuma iblis yang haus kuasa." Dan entah karena ego atau amarah, Komar menusukkan pisau ke dada sahabatnya sendiri. Sejak malam itu, tawa Komar tak pernah lagi sama. Namun kini, luka lama itu terkuak kembali dengan kejam. Nama Sunar muncul di dinding, ditulis dengan darah. Sunar belum tenang. Kata-kata itu menembus dada Komar seperti pisau yang pernah ia tancapkan dulu. Ia mulai kehilangan tidur, terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Bayangan Sunar berdiri di ujung terminal dengan tatapan kosong. Sementara dari balik kegelapan, muncul sosok Jajang, menatapnya dengan mata penuh dendam. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, memukul meja hingga botol pecah. "Kalau kau memang masih hidup, Yang, tunjukkan dirimu," teriaknya dalam keputusasaan. Di sisi lain, Jajang sedang bersembunyi di rumah kosong tak jauh dari terminal. Ia mendengar kabar bahwa Komar mulai kehilangan kendali. Itu kabar baik baginya. Setiap ketakutan yang dia rasain adalah bagian dari pembalasan, gumamnya lirih. Tapi dalam hatinya, ia juga merasakan beban yang berat karena setiap kali ia mengingat Sunar, bukan hanya kematian yang terbayang, tapi juga tawa dan kebaikan yang pernah mereka bagi bersama. "Sunar nggak akan tenang sebelum keadilan ditegakkan," katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Malam itu, Jajang menerima kabar dari Bang Darto bahwa Komar akan mengadakan pertemuan dengan para anak buahnya di gudang tua dekat rel kereta. "Itu kesempatan langka. Kalau kau datang, itu artinya perang terbuka," kata Darto memperingatkan. Tapi Jajang hanya menatapnya dengan mata tajam. "Aku udah hidup di neraka sejak Sunar mati. Sekarang saatnya aku ajak mereka ke sana." Darto hanya bisa terdiam, menepuk bahunya dengan berat hati. Ia tahu, malam itu mungkin akan jadi malam terakhir Jajang. Sementara di gudang tua itu, Komar berdiri di tengah para anak buahnya dengan amarah yang menekan dada. "Kita diserang sama pengecut yang sembunyi di balik bayangan. Tapi malam ini, kita kasih dia pelajaran," teriaknya. Hujan makin deras di luar, suara petir menggema, dan di kejauhan, sepasang mata mengintai dari balik reruntuhan. Jajang sudah datang, dan di antara gemuruh langit, dua nasib yang terikat oleh darah mulai saling mendekat. Komar dengan dendam masa lalunya, Jajang dengan amarah yang membara di dadanya. Hujan menjadi saksi bahwa malam itu, luka lama tak lagi bisa disembunyikan. Saat kedua bayangan itu akhirnya bertemu, bukan hanya peluru dan pisau yang akan bicara, tapi juga sejarah panjang tentang pengkhianatan, kehilangan, dan dendam yang menuntut akhir berdarah.
Hujan malam itu turun semakin deras, seolah langit pun ikut murka atas dendam yang hendak meledak. Di tengah guyuran hujan, Jajang berjalan perlahan mendekati gudang tua di dekat rel kereta, tempat di mana Komar Gondrong dan anak buahnya berkumpul. Petir menyambar langit, memperlihatkan siluet Jajang yang tegak dengan jas hujan hitam yang menempel di tubuh kurusnya. Di tangannya tergenggam erat sebilah pisau tajam, hadiah dari Bang Darto, pisau yang kini akan menjadi alat pembalasan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, namun tatapannya tetap mantap. Ini malamnya, Sunar, malam di mana semua selesai, bisiknya lirih. Dari dalam gudang, suara gaduh terdengar. Puluhan anak buah Komar berkerumun, sebagian mabuk, sebagian berjaga dengan senjata tajam. Di tengah mereka, Komar Gondrong berdiri dengan tubuh tegap, rokok terselip di bibirnya. Kalau dia berani datang ke sini, jangan kasih ampun. Gue mau dia mati di depan mata gue sendiri. Teriaknya, membuat suasana semakin tegang. Tapi di hatinya, Komar tahu sesuatu berbeda malam itu. Entah mengapa udara terasa berat, seperti ada bayangan maut yang menunggu di setiap sudut gelap gudang itu. Tak lama kemudian, pintu kayu gudang terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Semua kepala menoleh. Sosok berjas hitam itu berdiri di ambang pintu, menunduk sedikit, dengan air hujan menetes dari wajahnya. "Siapa lo?" bentak salah satu preman. Tapi saat Jajang mengangkat wajahnya, mata itu, mata penuh kebencian dan luka, membuat semua yang melihatnya terdiam. Komar menyipitkan mata, mencoba memastikan. Dan begitu ia mengenali wajah itu, jantungnya berdegup kencang. "Jajang," gumamnya tak percaya, "kau masih hidup." Jajang menatapnya tanpa senyum. "Lebih baik gue mati waktu itu daripada hidup tanpa keadilan," jawabnya dingin. Suaranya datar, tapi menusuk seperti bilah pisau di dada. Malam ini, semua hutang dibayar. Seketika suasana pecah. Anak buah Komar menyerbu dengan teriakan kasar, namun Jajang sudah siap. Ia bergerak cepat, menghindar, memukul, menusuk, semua dengan ketenangan seorang yang sudah berdamai dengan kematian. Darah bercampur hujan, menodai lantai gudang yang kotor. Satu persatu preman tumbang, sementara kilatan petir menerangi wajah Jajang yang dingin tanpa belas kasihan. Komar marah besar. Ia mengambil parang besar di dekat meja dan melangkah maju. "Jadi ini akhir permainanmu, hah? Kau pikir bisa ngalahin gue, penjual tisu busuk?" teriaknya sambil menyerang. Pisau dan parang beradu di udara, percikan logam berhamburan, suara benturannya menggema di seluruh gudang. Mereka bertarung seperti dua iblis yang tak ingin hidup berdampingan di dunia yang sama. Setiap tebasan, setiap hantaman, membawa kenangan pahit yang tak bisa dihapus, tentang pengkhianatan, darah, dan kehilangan. Tubuh Jajang penuh luka, tapi matanya tetap menyala. "Ini bukan soal menang atau kalah, Komar," katanya sambil menangkis tebasan berikutnya. "Ini soal neraka yang kau ciptakan, dan malam ini gue cuma mau pastiin lo ngerasain rasanya." Dengan tenaga terakhir, ia menusukkan pisaunya ke sisi perut Komar. Darah muncrat, dan Komar terhuyung, menatap Jajang dengan pandangan kabur. "Sunar, dia, saudara gue juga," gumamnya lemah sebelum jatuh berlutut. Hujan terus mengguyur, membasahi tubuh mereka berdua. Jajang berdiri di atas Komar yang hampir sekarat. Nafasnya berat, matanya sayu. "Saudara nggak bunuh saudara," katanya pelan. "Tapi lo udah lewat batas, Mar." Ia menatap langit, lalu berlutut dan menutup mata musuhnya yang telah tak bernyawa. Petir menyambar lagi, menerangi pemandangan tragis itu. Dua jiwa yang dulunya miskin dan terbuang, kini berakhir di tempat gelap penuh darah dan hujan. Jajang berjalan keluar dari gudang dengan langkah gontai. Hujan masih turun deras, menutupi jejak darah di tanah. Di belakangnya, gudang tua itu berdiri sunyi, menyimpan kisah dendam yang akhirnya menemukan ujungnya. "Sunar," bisiknya pada angin, "kau bisa tenang sekarang." Lalu ia menghilang di balik kabut malam, meninggalkan dunia yang dulu mempermainkannya, menuju entah kemana, antara penyesalan dan pembebasan. Fajar perlahan menyingsing di langit kelabu. Hujan telah reda, menyisakan genangan air dan aroma besi yang pekat di udara. Di antara sisa hujan, gudang tua tempat pertarungan semalam kini sunyi, hanya darah yang masih membekas di lantainya, menjadi saksi bisu dari dua jiwa yang menuntaskan dendam dengan nyawa. Jajang berjalan terlatih menjauh dari tempat itu. Tubuhnya penuh luka, darah menetes dari pelipis dan tangannya.
Setiap langkah terasa berat, seolah dunia sedang menahannya agar tak pergi. Tapi ia terus melangkah, karena dalam hatinya, satu hal sudah selesai, Komar Gondrong sudah mati. Ia berhenti di tepi jalan, menatap matahari yang muncul malu-malu dari balik awan. "Sunar, lo udah tenang, kan?" bisiknya pelan, tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya kesunyian yang menggigit, membuat dadanya terasa hampa. Dendam yang selama ini membakar jiwanya kini padam, tapi yang tersisa bukan kedamaian, melainkan kehampaan yang menyesakkan. Ia sadar, membunuh Komar takkan mengembalikan Sunar, takkan menghapus luka yang telah terlanjur tertanam. Hatinya kosong, sepi, dan dingin seperti langit pagi itu. Bang Darto datang beberapa jam kemudian. Ia menemukan Jajang duduk bersandar di tembok kumuh, menatap kosong ke jalanan yang sepi. "Kau menang," yang ucapnya lirih. Tapi Jajang hanya menggeleng pelan. "Nggak ada yang menang, Bang. Semua yang ikut main sama dendam, akhirnya kalah." Bang Darto menatapnya dengan iba, lalu mengangkat tubuhnya yang lemah. "Ayo, kita pulang. Dunia nggak akan berhenti cuma karena kau nyelesain satu bab." Tapi di mata Darto, ia tahu, Jajang bukan lagi pemuda yang sama. Di rumah bengkel tua itu, malam menjelang lagi. Luka di tubuh Jajang mulai mengering, tapi luka di hatinya masih berdarah. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi buruk, melihat Sunar tersenyum dari kejauhan, lalu menghilang dalam genangan darah. Ia menjerit, lalu terdiam lagi, menatap langit-langit yang retak. Dalam diamnya, ia mulai menyadari bahwa keadilan yang ia cari bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk menebus semua dosa yang telah ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Berita tentang kematian Komar Gondrong menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Terminal kini berubah. Tak ada lagi preman yang berani memeras sopir dan pedagang kecil. Tapi semua orang tahu, perubahan itu dibayar mahal. Mereka mulai menyebut nama Jajang dengan dua wajah, sebagian menganggapnya pahlawan jalanan, sebagian lain menyebutnya bayangan maut yang membawa kutukan. Dan Jajang, ia tak peduli. Yang ia tahu, hidupnya kini tak lagi punya arah. Ia hanyalah sisa dari dendam yang sudah terbakar abis. Suatu malam, ia berjalan ke lampu merah tempat dulu ia menjual tisu. Jalan itu masih sama, deru kendaraan, cahaya lampu, dan wajah-wajah orang yang tak mengenalnya. Ia berdiri di tempat lamanya, menatap keramaian yang dulu ia anggap penjara. Kini tempat itu justru terasa damai. Ia membuka tas lusuh dan mengeluarkan satu bungkus tisu terakhir, sisa masa lalunya. Ia menaruhnya di trotoar dan tersenyum tipis. Dari sini semuanya dimulai, dan dari sini juga, semuanya berakhir. Bang Darto datang menghampiri, berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Hanya suara kendaraan yang lalu lalang menjadi musik penutup bagi kisah panjang itu. Jajang menatap langit malam, melihat bintang yang bersembunyi di balik awan. "Bang," katanya pelan, "gue nggak tahu hidup gue bakal kemana abis ini." Darto menepuk pundaknya pelan. "Kemanapun kau pergi, asal lo nggak balik ke kegelapan lagi, itu udah cukup." Jajang menatap ke depan, menarik napas panjang, lalu melangkah pelan meninggalkan lampu merah itu, menuju masa depan yang belum pasti. Dan di antara suara klakson dan hiruk pikuk kota, bayangan Jajang perlahan menghilang, seperti kabut yang tersapu angin pagi. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, tapi satu hal pasti, dendamnya telah berakhir, dan yang tersisa hanyalah manusia yang mencoba berdamai dengan masa lalu. Dunia tak ingat siapa Jajang penjual tisu, tapi malam itu, keadilan menemukan jalannya, meski harus melewati darah dan air mata. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam berdarah di gudang tua itu. Kota perlahan tenang kembali, seolah tak pernah ada perang antara dua dunia gelap. Terminal kini lebih aman, pedagang bisa bekerja tanpa ketakutan, dan orang-orang mulai melupakan nama Komar Gondrong. Namun, satu nama lain mulai berbisik pelan di antara mereka, Jajang si penjual tisu, sosok misterius yang menumbangkan Raja Preman. Tak ada yang tahu di mana dia sekarang. Ada yang bilang ia kabur ke luar kota, ada juga yang bersumpah pernah melihatnya di jalan, menjajakan tisu seperti dulu, tapi dengan mata yang jauh lebih dingin. Sebenarnya, Jajang tak pergi jauh. Ia tinggal di pinggiran kota, di rumah kecil bekas bengkel Bang Darto yang kini mulai sepi. Luka di tubuhnya sudah sembuh, tapi luka di batinnya masih menolak pergi. Setiap malam, ia duduk di depan jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkedip samar. Dalam keheningan itu,
Ia mendengar suara-suara yang tak seharusnya, suara langkah, bisikan, dan kadang, tawa lembut yang sangat ia kenal. "Sunar, itu lo, kan?" bisiknya pelan, tapi yang menjawab hanya angin. Ia mulai merasa, meski dendam telah usai, arwah sahabatnya belum benar-benar tenang. Suatu malam, saat hujan kembali turun seperti malam di gudang tua dulu, Jajang mendengar ketukan pelan di pintu. Ia membuka perlahan, dan di sana berdiri seorang pria muda dengan wajah penuh luka dan mata tajam. "Lo Jajang, kan?" katanya singkat. Jajang hanya mengangguk. "Nama gue Raka, gue adik kandungnya Komar Gondrong." Suasana seketika membeku. Hujan di luar makin deras, suara petir memecah langit, dan di mata Jajang, bayangan masa lalu yang ia kira sudah terkubur kini hidup kembali. Raka menatapnya dengan amarah yang nyaris tak bisa ditahan. "Lo bunuh abang gue," katanya dengan suara serak. "Gue nggak peduli siapa yang benar atau salah. Gue cuma mau satu hal, lo rasain hal yang sama kayak gue sekarang." Sebelum Jajang sempat menjawab, Raka melemparkan pisau ke arah meja, menancap kuat tepat di depannya. "Anggap ini peringatan. Gue bakal datang lagi." Lalu ia pergi, meninggalkan Jajang dalam keheningan yang lebih menakutkan daripada suara hujan. Bang Darto datang beberapa saat kemudian dan menemukan Jajang menatap pisau itu tanpa berkata apa-apa. "Dia adiknya Komar," ujar Jajang pelan. Darto menghela napas panjang. "Berarti lingkaran itu belum selesai, Yang. Dendam gak pernah punya ujung." Jajang menatap kosong, lalu berkata lirih, "Mungkin ini harga yang harus gue bayar. Gue udah buka pintu ke neraka, Bang, dan sekarang, setannya datang nyari." Malam-malam berikutnya, Jajang hidup dalam bayang-bayang. Ia tak lagi tidur tenang. Setiap langkah di luar rumah membuatnya waspada. Ia tahu Raka mengintai, menunggu waktu yang tepat. Tapi di dalam ketakutannya, ada sesuatu yang lain, perasaan bersalah. Untuk pertama kalinya, ia memahami perasaan Komar di malam sebelum mati, penyesalan yang datang terlambat. Ia sadar, membalas dendam hanya melahirkan dendam baru, dan kini ia sendiri yang menjadi bagian dari rantai itu. Suatu malam, Jajang bermimpi bertemu Sunar di tepi terminal yang sepi. Dalam mimpi itu, Sunar menatapnya dengan wajah tenang. "Lo udah nyelesain bagianku, Yang," katanya pelan. "Sekarang waktunya lo nyelesain bagian lo sendiri." Jajang ingin menjawab, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Saat ia terbangun, matanya basah, dan di luar, hujan turun deras seperti malam dulu, seakan langit tahu bahwa satu badai lagi akan datang. Dan di kegelapan malam itu, jauh di ujung jalan, seseorang berdiri di bawah lampu jalan dengan payung hitam di tangan. Raka menatap rumah Jajang dengan mata penuh dendam yang membara. Permainan lama akan dimulai lagi, tapi kali ini, Jajang bukan lagi pemburu. Ia adalah buruan yang harus menebus dosanya. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menutupi jalanan di sekitar bengkel tua tempat Jajang tinggal. Ia berdiri di depan jendela, menatap kosong keluar sambil menyesap kopi hitam yang sudah dingin. Di matanya tampak letih, bukan karena kurang tidur, tapi karena bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Sunar, lalu wajah Komar Gondrong yang meregang nyawa di tangannya. Dan kini, bayangan baru muncul di antara keduanya, Raka, adik Komar, dengan mata menyala oleh api dendam. Dunia seolah berputar ulang, menyeret Jajang kembali ke jurang yang dulu dengan susah payah ia tinggalkan. Sejak malam kedatangan Raka, hidup Jajang tak pernah tenang. Ia tahu, adik Komar bukan sekadar bocah yang marah karena kehilangan saudara. Raka adalah mantan narapidana muda yang dulu dikenal sadis di lingkaran jalanan. Ia tumbuh dalam bayang-bayang Komar, menyerap setiap kebencian, setiap ajaran kekerasan yang diajarkan sang kakak. Kini, setelah Komar mati, Raka menganggap hidupnya hanya punya satu tujuan, membalas dendam pada Jajang. Ia mulai mengintai, mengirim ancaman lewat tulisan di tembok bengkel, darah dibayar darah. Bang Darto tahu bahaya itu nyata. Suatu malam, ia duduk di depan Jajang sambil menyalakan rokok. "Kau nggak bisa terus diam di sini, Yang. Bocah itu berbahaya. Dia nggak akan berhenti sampai salah satu dari kalian mati." Tapi Jajang hanya menunduk. "Gue capek, Bang. Gue udah habisin hidup gue buat dendam. Kalau sekarang gantian dia mau nuntut balas, mungkin itu memang jalannya." Darto menatapnya dalam diam. Ia tahu, di balik kelelahan Jajang, ada rasa bersalah yang tak bisa ditebus dengan apapun.
Malam itu, sesuatu akhirnya terjadi. Saat Jajang sedang menutup pintu bengkel, suara kaca pecah terdengar dari dalam. Sebuah botol berisi bensin dilempar masuk, api langsung membara di lantai. Darto berteriak memperingatkan, dan Jajang dengan cepat menariknya keluar sebelum api melahap semuanya. Dari kejauhan, terdengar suara tawa dingin yang menggema di antara kegelapan. "Lo udah nyuri abang gue dari dunia ini, Jajang. Sekarang gue ambil semuanya dari lo," teriak Raka dari balik hujan, lalu menghilang di kegelapan malam. Api membakar abis bengkel tempat Jajang bernaung. Ia berdiri di depan kobaran itu, menatap rumah kecil yang dulu menyelamatkan hidupnya kini menjadi abu. Matanya merah, bukan karena panas api, tapi karena perih di dada yang kembali menyala. "Dendam ini nggak akan pernah selesai," gumamnya lirih. Darto menepuk bahunya, suaranya berat. "Kalau lo nggak mau lawan dia, lo bakal mati sia-sia. Tapi kalau lo lawan dengan amarah, lo bakal jadi dia." Kalimat itu menancap dalam di benak Jajang. Untuk pertama kalinya, ia sadar, ia tak boleh lagi menempuh jalan yang sama seperti dulu. Beberapa hari kemudian, Jajang memutuskan pergi dari kota. Ia berjalan tanpa arah, hanya membawa tas kecil berisi pakaian dan pisau yang dulu ia gunakan untuk membunuh Komar. Tapi kemanapun ia pergi, ia tahu Raka akan mengejarnya. Karena dendam tak mengenal jarak, ia hanya menunggu waktu untuk menuntut darahnya kembali. Di setiap terminal, di setiap jalan sepi, Jajang merasa tatapan seseorang mengikutinya. Dunia seolah berubah jadi perangkap yang perlahan menutup. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka duduk di sebuah kamar sempit dengan foto kakaknya terpajang di dinding. "Tenang, Bang," katanya pelan sambil menatap foto itu. "Gue bakal balas semua yang dia lakuin ke lo. Tapi bukan cuma dia yang bakal ngerasain, semua orang yang bantu dia juga." Ia mengangkat pisau kecil di tangannya, menatap pantulan wajahnya sendiri di bilah tajam itu. Di matanya, tampak jelas bayangan gila yang sama yang dulu dimiliki Komar Gondrong kini hidup dalam dirinya. Malam mulai turun lagi, dan di antara gemuruh petir, dua jiwa yang terluka kini berjalan di jalur yang sama, menuju benturan baru yang tak terelakkan. Hanya kali ini, Jajang tak lagi membawa dendam, melainkan penyesalan, sementara Raka membawa kebencian yang tak bisa dipadamkan. Dunia kembali bersiap menyaksikan pertarungan antara masa lalu dan masa kini, antara dosa dan penebusan, antara Jajang si penjual tisu dan Raka si bayangan sang preman. Hujan turun deras malam itu, mengguyur jalanan terminal tua yang kini sepi. Di sudut sebuah halte reyot, Jajang duduk dengan tubuh menggigil. Jaket lusuhnya basah kuyup, dan di tangannya masih tergenggam pisau kecil, bukan lagi senjata, tapi beban masa lalu yang tak pernah bisa ia lepaskan. Setiap kilat menyambar langit, bayangan wajah Komar Gondrong seolah muncul di genangan air di hadapannya. "Dosa gue nggak akan pernah hilang," bisiknya pelan, menatap pantulan dirinya sendiri yang tampak lelah, rapuh, dan kehilangan arah. Namun di balik kelelahan itu, ada satu hal yang tetap hidup, naluri bertahan. Sementara itu, jauh di seberang kota, Raka melangkah di antara gang becek dengan wajah tanpa ekspresi. Tangan kirinya menggenggam senjata tajam, dan di kantongnya terselip foto Jajang yang ia ambil dari berita lama. Setiap langkahnya penuh kebencian yang nyaris tak manusiawi. Ia sudah mengumpulkan anak buah baru, para preman muda yang setia karena takut, bukan karena hormat. Begitu lo ketemu Jajang, jangan kasih dia kesempatan ngomong. Dia licik kayak ular, ucapnya dingin pada anak buahnya. Tatapan matanya tajam, menandakan bahwa dendam ini bukan sekadar balas budi, ini adalah obsesi yang melampaui akal sehat. Beberapa hari pelarian, Jajang mencoba bertahan dengan bekerja serabutan. Ia berpura-pura jadi kuli angkut di pasar, menahan rasa takut setiap kali mendengar langkah kaki asing di belakangnya. Namun dunia terasa semakin sempit. Di tembok pasar ia menemukan coretan merah, "Lo nggak bisa sembunyi selamanya, Jajang." Tulisan itu membuat darahnya dingin. Ia tahu, Raka sudah dekat. Malam itu juga, ia mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri menuju pinggiran kota. Tapi bayangan dendam seolah terus mengikuti. Di setiap tikungan, seakan maut berjalan tepat di belakangnya. Dalam pelariannya, Jajang bertemu seorang perempuan tua di warung kecil di pinggir jalan. Nenek itu menatap matanya lama, seolah bisa membaca isi hatinya. "Nak, kau bukan orang jahat, tapi kau membawa luka yang belum sembuh," ucapnya lirih sambil menyerahkan segelas teh hangat. Kata-kata itu mengguncang batin Jajang.
Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai manusia yang terluka. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, ia mendengar suara motor berderum cepat, suara yang sudah sangat dikenalnya. Raka datang bersama 2 anak buahnya. Mereka berhenti di depan warung, dan seketika suasana berubah mencekam. Jajang segera menyuruh nenek itu berlindung di dalam, lalu berdiri di luar dengan wajah tegang. "Raka, lo nggak harus lanjutin ini," katanya pelan, mencoba menahan napas yang mulai berat. Tapi Raka hanya tersenyum miring, matanya liar. "Kata-kata itu juga yang abang gue dengar sebelum lo tikam dia, kan?" Ia melangkah maju perlahan, pisau di tangannya berkilat diterpa cahaya petir. Udara malam terasa berat, seakan bumi menahan napas menunggu darah jatuh lagi. Pertarungan pun pecah. Pisau beradu di bawah hujan, percikan air dan darah menyatu di tanah becek. Jajang bergerak lincah, menghindar setiap tebasan, tapi Raka terlalu cepat, terlalu marah. Sekali tebas, lengan Jajang robek, darah mengalir deras. Ia terjatuh ke tanah, matanya menatap langit kelam di atasnya. "Lo nggak ngerti, Rak, gue juga kehilangan segalanya," desisnya dengan suara serak. Namun kalimat itu hanya membuat Raka makin marah. "Tutup mulut lo," teriaknya sambil menendang Jajang hingga terguling. Dalam keputusasaan, Jajang meraih batu di sampingnya dan melemparkan ke arah Raka, cukup untuk memberi waktu kabur. Ia berlari menembus hujan, masuk ke hutan kecil di belakang warung. Nafasnya memburu, langkahnya goyah, darah menetes di setiap pijakan. Tapi ia terus berlari, dikejar oleh suara langkah-langkah dan teriakan Raka yang menggema di antara pepohonan. Malam itu menjadi saksi pelarian berdarah antara 2 jiwa yang sama-sama hancur oleh masa lalu. Di ujung pelariannya, Jajang bersembunyi di balik batang pohon besar, menatap luka di lengannya yang mulai membiru. Dalam lirih, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Mungkin ini waktunya gue menebus semuanya, bukan buat hidup, tapi buat berhenti lari." Hujan masih turun deras, dan jauh di kejauhan, terdengar langkah Raka mendekat. Dunia seolah menahan napas, pertarungan terakhir semakin dekat, dan kali ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Malam itu, hutan di pinggiran kota terasa seperti neraka yang membeku. Hujan deras tak kunjung reda, menelan suara langkah kaki yang berlari di antara semak dan ranting basah. Jajang terus berlari dengan napas tersengal, darah dari lengannya menetes meninggalkan jejak merah di tanah berlumpur. Setiap langkah terasa seperti beban ribuan dosa yang ia pikul. Dari kejauhan, suara Raka menggema di antara kilatan petir. "Keluar, Jajang, jangan jadi pengecut, abang gue mati dengan mata terbuka, sekarang giliran lo," teriaknya. Suaranya bercampur amarah, kebencian, dan kesedihan yang menyatu jadi satu, menjadi panggilan dari neraka yang menuntut balas. Jajang bersembunyi di balik batang pohon besar yang basah oleh hujan. Napasnya berat, matanya menatap sekeliling penuh waspada. Dalam hati kecilnya, ia tahu pelarian ini tak bisa bertahan lama. "Gue udah bunuh kakaknya, sekarang adiknya mau bunuh gue. Dunia ini emang gak punya ruang buat ampun," gumamnya lirih. Kilat menyambar, sesaat menerangi wajahnya yang penuh luka dan kelelahan. Dalam sekejap itu pula, ia melihat bayangan Raka di kejauhan, menyapu hutan dengan tatapan gila, membawa pisau panjang yang berkilat dingin. Tiba-tiba ranting di dekat Jajang patah, menimbulkan suara kecil. Raka menoleh cepat, lalu berlari ke arah suara itu seperti binatang buas mencium darah. "Lo pikir bisa sembunyi terus? Hah?" teriaknya. Jajang tersentak dan berlari lagi, meski tubuhnya hampir tak sanggup. Ia melompat melewati akar-akar besar, kakinya terpeleset dan tubuhnya jatuh menghantam tanah keras. Rasa sakit menyengat tulangnya, tapi ia memaksa diri bangkit. Di belakang, Raka semakin dekat, suaranya seperti bayangan maut yang menertawakannya. Akhirnya Jajang tiba di tepi jurang kecil di tengah hutan. Di bawahnya mengalir sungai deras yang gelap, sementara di belakangnya langkah Raka makin mendekat. Ia menoleh, melihat wajah Raka yang kini sudah benar-benar dikuasai kebencian. "Abang gue mati nangis karena lo, Jajang. Sekarang lo yang bakal ngerasain rasanya kehilangan," teriak Raka dengan suara bergetar. Air mata bercampur hujan di wajahnya, tapi matanya tetap menyala oleh amarah. Jajang menatapnya dalam diam, lalu menjatuhkan pisau dari tangannya. "Kalau lo mau balas dendam, lakukan. Tapi jangan ulangi kesalahan yang gue buat." Raka tertawa keras, tapi tawa itu lebih mirip tangisan.
Lo pikir lo bisa cuci dosa lo dengan kata-kata? Ia melangkah maju dengan pisau terangkat tinggi. Namun pada detik itu, petir menyambar begitu dekat hingga membuat keduanya terhuyung. Jajang mengambil kesempatan itu untuk menepis tangan Raka, membuat pisau terlempar ke tanah. Mereka berdua jatuh bergulat di lumpur, saling memukul, saling menjerit di bawah hujan deras. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi ampun, hanya dua manusia yang hancur, berusaha saling mengakhiri penderitaan. Pertarungan berlangsung sengit dan brutal. Raka berhasil menindih Jajang dan menekan lehernya, tapi Jajang menangkis dengan batu di tangannya. Mereka berdua sudah kehabisan tenaga, tapi amarah membuat mereka tetap bertahan. Tiba-tiba, Jajang berhasil membalikkan tubuh Raka dan menahannya di tepi jurang. Napas keduanya memburu, mata saling menatap dalam jarak beberapa inci. "Kalau gue bunuh lo sekarang, gue bakal jadi lo, Rak," kata Jajang dengan suara gemetar. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi tetap menendang keras. Keduanya kehilangan keseimbangan. Tubuh mereka terguling ke tepi jurang, meluncur jatuh ke sungai di bawah yang berdebum keras. Air deras menyapu tubuh keduanya, menyeret mereka ke arus hitam yang tak terlihat ujungnya. Di antara gemuruh sungai dan hujan yang menggila, hanya suara samar yang tertinggal, jeritan, lalu sunyi. Alam seakan menelan seluruh kebencian malam itu, meninggalkan hanya deras air dan kabut yang menutupi bekas pertempuran dua jiwa terluka. Pagi harinya, hujan berhenti. Petugas yang melintas menemukan jejak darah di tepi jurang, dan hanya pisau kecil Jajang yang tertinggal di sana. Tak ada jasad, tak ada tanda kehidupan, hanya sungai yang mengalir tenang, seolah tak pernah menyaksikan tragedi semalam. Namun bagi mereka yang mengenal Jajang dan Komar Gondrong, malam itu menjadi penutup dari lingkaran dendam yang panjang dan berdarah. Dunia seakan menghapus jejak dua nama itu, tapi luka di dalamnya akan tetap mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Fajar menyingsing perlahan di atas hutan yang masih diselimuti kabut tebal. Burung-burung belum sempat bernyanyi, seolah alam pun masih takut membuka mata setelah tragedi malam sebelumnya. Di tepi sungai yang mengalir deras, ranting-ranting patah dan bekas lumpur bercampur darah menjadi saksi bisu dari pertarungan dua jiwa yang terbakar oleh dendam. Namun di balik arus air yang dingin, ada sesuatu yang bergerak, bayangan tubuh terseret pelan, terbentur batu, lalu mengapung lemah di permukaan. Tubuh itu milik Jajang, si penjual tisu yang kini tak lagi tampak seperti manusia. Yang dulu dikenalnya sendiri, luka-luka di tubuhnya membuatnya nyaris tak sadarkan diri, tapi napasnya masih ada, meski tersengal. Arus sungai menyeret Jajang jauh dari tempat ia jatuh bersama Raka. Tubuhnya terbawa ke arah hilir, hingga akhirnya tersangkut di akar-akar pohon besar di tepi sungai. Beberapa jam kemudian, seorang nelayan tua bernama Pak Dirman menemukan tubuh itu. "Ya Tuhan," ucapnya lirih sambil menarik tubuh Jajang ke tepian. Ia masih hidup, tapi sangat lemah, hampir tak bernyawa. Tanpa banyak bicara, Pak Dirman membawanya ke gubuk kecil di pinggir desa. Di sanalah Jajang perlahan sadar, diselimuti kain kasar, dengan aroma jamu dan tanah basah di sekitarnya. Ketika matanya terbuka, dunia terasa asing. Cahaya redup menembus atap rumbia, dan di sampingnya terdengar suara serak seorang tua. "Kau beruntung masih hidup, Nak. Sungai itu jarang mengembalikan orang yang diambilnya," kata Pak Dirman sambil menumbuk ramuan di mangkuk batu. Jajang mencoba berbicara, tapi suaranya lemah. "Raka, di mana dia?" tanyanya lirih, tapi Pak Dirman hanya menggeleng. "Aku cuma menemukan kau. Kalau ada yang lain, mungkin dia sudah jadi bagian dari sungai." Kalimat itu menggema di kepala Jajang, seperti pukulan keras yang membuat dadanya sesak. Beberapa hari berlalu, luka-lukanya mulai mengering, tapi batinnya justru semakin rusak. Setiap malam Jajang terbangun karena mimpi buruk, suara tawa Raka, wajah Sunar yang berlumur darah, dan bayangan Komar Gondrong yang terus menatapnya tanpa kata. Ia menatap tangannya sendiri, gemetar. Berapa banyak darah yang harus tumpah biar semua ini selesai? Gumamnya lirih, tapi jawaban itu tak pernah datang. Sungai di luar sana terus mengalir, seolah mengingatkan bahwa waktu tak berhenti, bahwa hidupnya belum berakhir, meski jiwanya nyaris mati. Suatu pagi, Pak Dirman membawa kabar yang membuat darah Jajang kembali berdesir. "Ada mayat yang ditemukan di Bendungan Hulu," katanya pelan. Tubuhnya rusak parah, tapi ada tato di lengan, huruf K besar. Jajang terdiam lama, tubuhnya gemetar. Itu pasti Raka. Namun bukannya lega,
ia justru merasakan kekosongan yang menyakitkan. Dendam itu memang telah berakhir, tapi bukan dengan kemenangan, melainkan kehancuran total. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya menetes untuk pertama kali setelah sekian lama. Hari demi hari, Jajang mulai membantu Pak Dirman di sungai, memperbaiki jala, menebar umpan, dan mengangkut hasil tangkapan. Perlahan, hidupnya mulai menemukan irama baru. Tapi di setiap riak air, ia selalu melihat bayangan masa lalunya. Kadang wajah Sunar, kadang Komar, kadang Raka. Mereka seolah menatap dari dasar sungai, menanyakan sesuatu yang tak bisa ia jawab. Dalam diam, Jajang berjanji dalam hati, gue nggak bakal nyentuh kekerasan lagi, cukup gue aja yang tenggelam dalam dosa ini. Namun takdir belum selesai dengannya. Suatu sore, ketika Jajang sedang memperbaiki perahu, Pak Dirman datang dengan wajah pucat. "Nak, polisi datang ke desa. Mereka cari orang bernama Jajang," ucapnya lirih. Seketika darah Jajang berdesir. Ia tahu, dosa masa lalunya akhirnya menyusul. Ia berdiri menatap sungai yang tenang di hadapannya, arusnya seolah memanggil. "Sungai yang nyelamatin gue, mungkin juga bakal jadi tempat gue menebus semuanya," katanya perlahan. Sebelum matahari tenggelam, Jajang berjalan menuju sungai itu lagi, tempat semua kisahnya bermula dan berakhir. Air beriak tenang, tapi di dalamnya mengalir ribuan kenangan dan penyesalan. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan air, lalu berbisik, "Sunar, Komar, Raka, maafin gue." Angin bertiup pelan, seolah alam menjawab doa terakhirnya. Dan ketika langit berubah merah senja, sosok Jajang perlahan melangkah ke dalam air, membiarkan arus membawa tubuhnya entah kemana. Sungai kembali sunyi, menyimpan satu lagi rahasia di kedalamannya. Beberapa hari setelah Jajang menghilang di sungai, kabar tentang penjual tisu yang tenggelam menyebar ke seluruh kota. Orang-orang yang dulu mengenalnya terbelah menjadi dua kubu, sebagian percaya ia mati, sebagian lagi yakin ia masih hidup. Terminal, yang pernah menjadi medan perang antara Jajang dan Komar Gondrong, kini sepi. Pedagang dan sopir menatap arus sungai dengan waspada, seolah mengingat tragedi yang baru saja berlalu. Sungai itu bukan lagi sekadar air yang mengalir, ia menjadi saksi dari dendam, pengkhianatan, dan penebusan yang tak pernah selesai sepenuhnya. Pak Dirman terus memantau sungai, khawatir jika tubuh Jajang benar-benar hanyut. Setiap riak air, setiap daun yang terbawa arus, membuatnya teringat pada pemuda itu yang pernah ia selamatkan. "Kalau lo masih hidup, nak, jangan buat dirimu tenggelam lagi di dosa yang sama," gumamnya sendiri. Ia tahu, Jajang bukan sekadar korban, ia adalah manusia yang membawa jejak darah dan rahasia besar. Sungai itu menyimpan semuanya, dan hanya waktu yang bisa mengungkap siapa yang benar-benar selamat. Sementara itu, di kota, Raka yang diyakini tewas di bendungan hulu ternyata masih hidup. Ia ditemukan oleh kelompok preman lain yang memulihkannya dari sungai, menyelamatkannya meski tubuhnya hampir mati. Luka-lukanya parah, tapi amarahnya tak pernah padam. Ketika sadar, pandangannya langsung tertuju pada satu hal, mencari Jajang. "Lo pikir lo bisa lari dari gue, Yang?" gumamnya sambil menutup mata yang masih dipenuhi kemarahan. Dendam yang dulu diwariskan kakaknya kini berpindah padanya, lebih ganas dan tak kenal ampun. Kabar tentang Raka yang masih hidup sampai ke telinga Pak Dirman. Ia tahu, arus sungai telah menyimpan rahasia besar, bahwa pertarungan Jajang mungkin belum benar-benar selesai. Kalau Nak itu masih hidup, dan Raka juga, dunia bakal hancur lagi, ucapnya sambil menunduk. Ia harus memutuskan sesuatu, apakah ia akan tetap diam dan membiarkan tragedi terulang, atau ikut campur untuk menutup lingkaran dendam itu. Hatinya berat, tapi ia tahu waktu semakin sempit. Di desa kecil pinggir sungai, beberapa saksi mulai melaporkan melihat sosok seseorang bergerak di malam hari. Beberapa mengatakan mereka melihat bayangan Jajang di antara pepohonan, berjalan dengan tubuh basah dan tatapan kosong. Yang lain menyebut mendengar suara langkahnya di tepian sungai, tapi begitu didekati, sosok itu hilang begitu saja. Kabar-kabar ini membuat masyarakat desa ketakutan, percaya bahwa sungai membawa arus yang bukan hanya mengalirkan air, tapi juga membawa sisa-sisa dendam dan dosa. Pak Dirman akhirnya memutuskan untuk pergi ke hulu sungai, membawa perahu kecil dan tali, berharap bisa menemukan Jajang atau setidaknya memastikan keadaannya. Setiap pukulan dayung terdengar berat, seperti menembus kesunyian yang menelan misteri. Air sungai dingin dan deras, menyimpan segala rahasia malam sebelumnya. Di permukaan,
Terlihat sampah, ranting patah, dan sesekali kilatan darah kering. Sungai ini bukan sekadar jalur air, ia adalah cermin dari masa lalu yang tak bisa dihapus. Di tengah perjalanan, Pak Dirman melihat sesosok tubuh yang tenggelam separuh di balik akar pohon. Napasnya tercekat, jantungnya berdebar. Ia menepi dan meraih tubuh itu dengan tali. Perlahan, tubuh itu terseret ke darat, dan dengan senter kecilnya ia menyorot wajahnya. Mata Jajang terbuka perlahan, menatap Pak Dirman dengan tatapan kosong tapi masih bernyawa. "Pak, gue masih di sini," suaranya serak. Tubuhnya lemah, tapi hidup. Sungai itu telah menyelamatkannya, atau setidaknya menahan kematiannya sementara. Pak Dirman menarik napas panjang, menepuk bahu Jajang. "Lo nggak boleh lagi main-main sama arus ini, nak. Dosa lo terlalu berat buat dunia," ucapnya. Jajang hanya menunduk, menatap air. Sungai yang beriak pelan. Ia tahu, meski masih hidup, masa lalunya takkan pernah bisa hilang. Sungai itu membawa rahasia, tapi juga memberi kesempatan kedua. Dan kesempatan itu harus dimanfaatkan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menemukan arti hidup yang sebenarnya, jauh dari kebencian yang membara. Beberapa minggu setelah selamat dari arus sungai, Jajang mulai perlahan menata hidupnya kembali. Tubuhnya yang dulu penuh luka kini sudah sembuh, tapi bekas-bekasnya tetap ada sebagai pengingat. Ia tinggal di gubuk kecil yang direnovasi Pak Dirman, jauh dari terminal dan hiruk-pikuk kota. Setiap pagi, Jajang membantu Pak Dirman membersihkan perahu, memancing ikan, dan memperbaiki jaring. Aktivitas sederhana itu memberinya ketenangan, sebuah kesempatan untuk menghirup udara tanpa rasa takut akan dendam yang terus memburu. Meski begitu, bayangan masa lalu tak pernah sepenuhnya pergi. Malam-malam Jajang selalu diwarnai mimpi tentang Sunar, Komar Gondrong, dan Raka. Terkadang Sunar muncul dengan senyum damai, seakan memberi izin untuk hidup kembali. Terkadang Raka muncul dengan mata merah dan pisau terangkat tinggi, menuntut balas. Jajang bangun dari tidur dengan keringat dingin dan napas tersengal, menyadari bahwa kesempatan kedua ini bukan berarti bebas dari bayangan gelap yang selalu mengintai. Pak Dirman selalu mengingatkan, "Nak, hidup lo sekarang tergantung pilihan lo. Lo bisa tetap tenggelam di masa lalu, atau lo bisa bangkit dan jadi manusia baru. Gue nggak bisa lindungi lo selamanya." Kata-kata itu selalu menusuk hati Jajang. Ia sadar bahwa kesempatan kedua ini harus dijaga dengan kesadaran penuh. Ia harus belajar memaafkan diri sendiri atas semua yang terjadi, sekaligus menahan diri dari amarah yang dulu membuatnya kehilangan kendali. Suatu sore, Jajang berjalan menyusuri tepian sungai, membawa perahu kecil untuk menangkap ikan. Tiba-tiba, ia melihat jejak kaki di lumpur, jejak yang terlalu besar untuk seorang anak desa. Hatinya langsung berdegup kencang. Ia tahu ini bukan kebetulan. "Raka," gumamnya pelan, menatap ke hutan di mana bayangan hitam itu menghilang. Sekali lagi, ia diingatkan bahwa masa lalu tak bisa lari begitu saja. Arus sungai mungkin menyelamatkannya, tapi dendam yang lain masih hidup, menunggu waktu untuk muncul kembali. Namun Jajang kini berbeda. Ia tak lagi seperti pemuda yang hanya tahu membalas dendam. Ia belajar bertahan tanpa harus melukai orang lain. Ia menurunkan pandangan dari jejak kaki itu, menenangkan dirinya, dan berbisik, "Kalau lo mau datang, datanglah. Gue nggak akan lari lagi, tapi gue juga nggak bakal jatuh ke dalam neraka yang sama." Kata-kata itu lebih dari sekadar keberanian, itu adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan amarah menguasai hidupnya. Hari demi hari, Jajang mulai berinteraksi dengan penduduk desa. Ia membantu anak-anak memancing, memperbaiki jaring, dan mengajari mereka membaca arah arus sungai. Orang-orang mulai menerima kehadirannya, tanpa tahu masa lalunya yang kelam. Jajang merasakan damai yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, sebuah kesempatan untuk menjadi manusia yang berbeda, walau bayangan masa lalu selalu mengintai dari kejauhan. Di malam yang tenang, Jajang duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir pelan. Ia mengingat semua yang hilang, sahabat, kakak musuh, dan saudara-saudara yang ikut terbawa arus dendam. Air sungai kini bukan lagi saksi dendam, tapi juga saksi kesempatan kedua yang diberikan padanya. Ia menunduk, berbisik lirih, "Ini hidup baru gue nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Hatinya terasa lebih ringan, walau tetap waspada, karena ia tahu, hidup baru selalu datang dengan ujian. Dan di kejauhan, bayangan gelap bergerak di balik pepohonan. Tapi kali ini, Jajang tidak lari. Ia berdiri tegap,
menatap ke arah bayangan. Itu dengan mata penuh ketenangan dan tekad. Arus sungai yang dulu hampir menelan nyawanya kini menjadi saksi, kesempatan kedua ini adalah miliknya, dan ia bersiap menghadapi apapun, tanpa harus kembali ke kegelapan yang dulu menjeratnya. Pagi itu sungai terlihat tenang, cahaya matahari menembus kabut tipis, memberi warna keemasan pada air yang mengalir perlahan. Jajang duduk di tepi, menatap arus yang dulu hampir menelan nyawanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak ia menemukan kesempatan kedua, dan meski damai terasa, bayangan Raka yang dulu masih hidup terus menghantuinya. Namun Jajang kini berbeda, lebih tenang, lebih bijak. Ia tahu, menghadapi masa lalu bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran dan keberanian. Tiba-tiba dari kejauhan, bayangan gelap muncul di tepi hutan. Raka, yang selamat dari bendungan, kini kembali muncul, wajahnya masih dipenuhi amarah dan dendam yang membara. "Jajang, lo pikir lo bisa lari dari gue selamanya?" teriaknya, suaranya bergema di antara pepohonan. Jajang berdiri, tubuhnya tegap meski hati berdebar. Ia menatap Raka tanpa takut, mengingat semua yang telah ia pelajari, bahwa kekuatan sejati bukan datang dari balas dendam, tapi dari kemampuan untuk mengendalikan diri. Raka melangkah maju, pisau di tangannya berkilat di bawah sinar matahari. Ia menyerang dengan cepat, tapi Jajang menangkisnya dengan cekatan, menggunakan batu dan ranting sebagai penghalang. Pertarungan sengit pun terjadi, namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini Jajang tidak membalas dengan amarah, ia bergerak dengan tenang, setiap gerakannya penuh perhitungan. Ia tahu, ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang mengakhiri lingkaran dendam yang telah menghancurkan hidup mereka berdua. Dalam beberapa menit yang terasa seperti jam, Raka mulai kehilangan tenaga, sementara Jajang tetap tenang. Mata Raka yang marah kini mulai dipenuhi kebingungan. "Lo, kenapa nggak marah lagi?" tanya Raka tersengal, pisau hampir lepas dari tangannya. Jajang menatapnya, suara pelan tapi tegas, "Karena gue udah sadar, gue nggak mau hidup gue dikendalikan dendam lagi. Lo boleh marah, tapi gue nggak bakal jatuh ke neraka yang sama kayak lo." Kata-kata itu membuat Raka terdiam, pisau jatuh ke tanah, dan tubuhnya bergetar, tak mampu menyerang lagi. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma sungai dan hutan yang basah. Raka duduk terengah, menatap Jajang, perlahan kebencian itu memudar, digantikan rasa lelah dan penyesalan. Jajang berjalan mendekat, namun tidak menyerang. Ia menaruh tangan di pundak Raka, bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang pernah sama-sama terjebak dalam lingkaran gelap. "Ini akhir, Rak, kita semua masih bisa hidup kalau berhenti saling bunuh," ucapnya. Raka menunduk, air mata menetes di wajahnya. Ia sadar semua yang ia lakukan hanyalah memperpanjang penderitaan. Semua dendam yang diwarisi dari kakaknya kini berakhir di tangan Jajang, bukan dengan darah, tapi dengan pengertian. Sungai di depan mereka tetap mengalir, saksi dari pertarungan dan penebusan, membasuh luka masa lalu yang sudah terlalu lama membekap. Hari itu Jajang dan Raka kembali ke desa kecil, tanpa kata-kata dendam. Orang-orang melihat mereka berdiri di tepi sungai, dua bayangan yang dulunya musuh kini berdampingan. Jajang mulai menatap masa depan yang lebih tenang, mengajar anak-anak, membantu penduduk desa, dan menjaga sungai yang telah menyelamatkan nyawanya. Arus sungai bukan lagi simbol dendam, tapi simbol kesempatan kedua yang nyata dan bisa dijalani. Malam tiba, sungai berkilau di bawah cahaya bulan, tenang dan damai. Jajang duduk di tepi, menatap air yang mengalir, tersenyum tipis. Lingkaran dendam akhirnya tertutup, masa lalu diterima, dan hidup baru dimulai.